Hai, selamat datang. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan ngebahas lagi tentang modus penipuan lowongan pekerjaan. Sebenarnya hal ini sudah terjadi sejak lama 2 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun yang lalu atau sudah lebih panjang lagi. Tetapi karena masih sering terjadi, akhirnya saya memutuskan untuk ngebahas ini lagi. Karena kebetulan baru 1 minggu yang lalu tetangga saya ada yang kena korbannya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri modus penipuan lowongan pekerjaan ini? Buat kalian yang sedang mencari info lowongan pekerjaan, sedang mau mencari pekerjaan lewat media sosial, pastikan hati-hati ya, karena sering terjadi di sosial media itu isinya penipuan aja ya, tidak semuanya, tapi hampir keseluruhan yang apply lewat sosial media sembarangan biasanya terkena modus penipuan ini. Ciri yang pertama adalah lowongan pekerjaan persyaratannya terlalu general dan terlalu mudah. Misalnya, usia, semua usia masuk, terus tidak harus memiliki pengalaman kerja, domisili di semua wilayah. Untuk bagiannya yang diperlukan semua staf apa aja, semua jenis pekerjaan itu masuk. Nah, itu perlu diwaspadai ya, karena itu terlalu mudah. Karena biasanya seorang HRD akan membuka lowongan pekerjaan dengan lebih spesifik kualifikasinya ya. Hal tersebut untuk memudahkan si HRD untuk menyaring-nyaring calonnya ya, untuk pekerjaan tertentu yang memang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan ada lowongan pekerjaan yang terlalu general, terlalu mudah, nah itu perlu diwaspadai ya. Kemudian menawarkan gaji yang menggiurkan. Nah, tidak hanya mencantumkan persyaratan yang terlalu general, umum dan mudah, tapi biasanya para penipu juga akan menyertakan gaji yang di atas UMR atau juga menyebutkan tunjangan-tunjangan sampai menyertakan gaji kisaran 7-12 juta per bulan. Nah, memang ya gaji yang ditawarkan itu besar-besar guys gitu, tapi perlu diingat ya, jangan mudah tergiur dengan gaji yang fantastis, dengan tunjangan yang fantastis gitu ya, karena biasanya perusahaan-perusahaan ABC yang mungkin besar juga jarang sekali mencantumkan gaji pada laman lowongan pekerjaan. Jadi patut dicurigai atau hati-hati ya ketika menemukan lowongan dengan gaji tunjangan yang sangat menggiurkan dengan persyaratan yang terlalu umum. Berikutnya biasanya penggunaan bahasa pada lowongan kerja tersebut biasanya tidak formal atau terkadang banyak tipe atau acak-acakan. Sedangkan kalau lowongan pekerjaan yang asli biasanya sangat rapi, dari kalimat-kalimatnya menggunakan bahasa yang formal dan lugas tegas ya. Nah, di situ juga sangat bisa dibedakan. Ciri lowongan pekerjaan yang palsu biasanya berantakan kalimatnya. Cara penulisannya acak-acakan, ada yang disingkat, ada yang kurang huruf, ya kan, tidak menggunakan ejaan yang benar. Nah, itu juga menjadi salah satu cirinya. Ya, keburu lagi. Nah, biasanya para oknum ini, si penipuan ini akan mencantumkan nama perusahaan yang sudah besar-besar ya. Seperti yang kita ketahui, perusahaan besar itu apa aja, bisa dilihat di Google. Nah, si penipu untuk menarik korbannya biasanya mencatut nama perusahaan yang besar-besar. Hal ini supaya kalian yang menjadi calon korbannya ya, yang pokoknya yang ditarget semua siapa saja, untuk si penipu ini mencari semua orang gitu ya, untuk jadikan targetnya, mereka mencantumkan hal-hal yang super bagus seperti PT yang besar gitu. Tapi alangkah baiknya kalian bisa cek di website resminya ya. Syukur-syukur biasanya kan perusahaan resmi itu ada website resminya. Kadang-kadang juga mencantumkan menu karir. Nah, di situ kalian bisa cek-cek info apakah memang ada lowongan pekerjaannya. Kemudian alamat kantor tidak jelas, atau biasanya alamat untuk interview tidak seperti alamat perusahaan tempat perusahaan itu ada dan nyata. Contohnya, perusahaannya terletak di
Tangerang Selatan. Nah, tapi interviewnya misalnya di Jakarta. Pokoknya berbeda. Kadang-kadang mengaku pihak penyalur gitu kan, penyalur kerja gitu. Nah, ini sangat-sangat diwaspadai, apalagi kalau kalian sudah sempat masuk disuruh bayar ini itu dengan alasan untuk pelatihan dan lain-lain. Saat kamu mendapat panggilan interview kerja yang menggunakan email dengan domain gratis misalnya, itu juga perlu dicurigai. Terus terkadang mengundang Anda melalui WhatsApp ya, WhatsApp atau Facebook ya. Nah, itu patut dicurigai. Dan biasanya mencantumkan semua daftar kandidat. Semua kandidat juga dicantumkan, ada yang tidak, ada yang mencantumkan semua calon-calon kandidat, segitu banyak dicantumin pada laman. Terus kemudian cek websitenya ya, karena biasanya website yang resmi itu berakhiran dengan .co.id resmi, bisa dicari di Google juga, bukan misalnya menggunakan blogspot ya, bukan yang gratisan. Kalian bisa cek nama perusahaan, alamat perusahaan, office-nya di mana gitu kan, dan juga coba cek jejak digital perusahaan tersebut. Zaman sekarang biasanya tertera di internet, di Google itu banyak sumber ya, kalian bisa langsung cek aja. Ketika dapat info, pesan, dan chat lowongan pekerjaan mengundang Anda interview, langsung cek nama perusahaan, alamat, kantor di mana, jejak digitalnya seperti apa. Oke. Kemudian juga cek website perusahaan resminya. Apakah biasanya ada di menu karir gitu ya, apakah memang benar-benar lowongan pekerjaan yang Anda impikan atau yang sedang Anda tertarik ini benar-benar sedang membuka lowongan pekerjaan atau tidak ya. Bisa jadi itu hanya modus saja. Jadi cek ke website resminya. Oke. Berikutnya adalah mendaftar di situs karir resmi. Sekarang banyak situs-situs yang memang resmi atau langsung di website, di situs resminya tentang karir ya. Jadi kalian mengirimkan CV itu dipastikan ke Gmail yang benar, ke tujuan perusahaan yang benar, yang memang benar-benar buka gitu ya.